Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait teori modal Ventura Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asanti Arum Rahmawati dan ada rekan-rekan saya yaitu Afla Erlangga Pratama, Aulia Ankin Nadila, Rizka Putri Madiasari, dan Ashraf Rehan. Langsung saja saya akan membahas terkait sejarah modal Ventura di Indonesia. Modal Ventura di Indonesia mulai sejak tahun 1973 dengan didirikan PT Bahana Pembina Usaha Indonesia yang disebut sebagai BPUI, yang saat itu status kelembagaannya yaitu lembaga keuangan bukan bank. PT ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang bergerak di bidang penyertaan modal. Sedangkan modal Ventura Syariah muncul dalam hitungan yang sangat sedikit. Secara prinsipal, modal Ventura Syariah meninduk pada hukum Ventura yang sudah ada. Nah, sampai saat ini baru ada 2 perusahaan modal Ventura yang terdaftar pada DSN MUI, yaitu PT Ahama Arta Ventura dan PT Sumut Ventura. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian dari lembaga modal Ventura Syariah. Ialah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang didasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, lembaga modal Ventura Syariah itu memberikan pembiayaan melalui investasi ataupun pelayanan jasa yang bertujuan untuk pengembangan usaha dalam kurun waktu tertentu yang telah dijanjikan, yang harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah karakteristik dari lembaga modal Ventura Syariah. Yang pertama, adanya Dewan Pengawas Syariah, bertujuan untuk mengawasi peranan prinsip syariah dalam kegiatan usaha modal Ventura Syariah. Yang kedua, semua aktivitas harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak membenarkan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Aktivitas harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi penjualan barang haram tidak dibenarkan di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsinya. Yang pertama itu untuk membantu meningkatkan kegiatan usaha, yang kedua untuk meningkatkan potensi usaha, yang ketiga dapat meningkatkan efisien pemasaran produk, yang keempat meningkatkan kepercayaan bank kepada perusahaan rintisan dalam pemberian modal usaha, yang kelima meningkatkan likuiditas perusahaan, keenam membantu memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya tentang tugas dan wewenang. Yang pertama, memantau investasi. Dalam memantau investasi itu dilakukan dengan menempatkan orang-orang kepada manajemen perusahaan pasangan usahanya. Yang kedua, meningkatkan nilai tambahan dengan cara mencari, memilih, dan melakukan negosiasi dengan eksekutif profesional. Marketing dengan pemasokan bahan baku. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang mekanisme modal Ventura.
Mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan investasi yang dimulai dari masuknya pemodal hingga membentuk suatu pool of funds, serta pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha hingga proses penarikannya kembali atau sering disebut dengan divestasi. Beberapa hal terkait mekanisme modal ventura. Pertama, pemilik modal menghendaki untuk memperoleh keuntungan dari modal yang dimilikinya. Modal dari investor ini dikumpulkan dalam satu wadah yang disebut dengan Ventura Capital Funds. Yang kedua, profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berbentuk sebuah lembaga yang disebut perusahaan manajemen. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai modal ventura ini disebut perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan, dibagi menjadi 3 berdasarkan cara pemberian bantuan, yang kedua berdasarkan cara penghimpunan dananya, dan yang ketiga berdasarkan kepemilikan. Pertama, berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu dengan pendekatan satu tingkat. Cara ini menempatkan perusahaan modal ventura dalam 2 fungsi sekaligus. Yang pertama sebagai pemberi bantuan pembiayaan, serta yang kedua pemberi bantuan manajemen atau sebagai pengelolaan dana. Yang kedua dengan cara pendekatan 2 tingkat. Cara ini memungkinkan perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen perusahaan modal ventura yang berbeda. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara penghimpunan dana. Pertama, leverage venture capital, yaitu modal ventura syariah yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, equity venture capital, yaitu modal ventura syariah yang bersumber dari suatu perusahaan dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal pribadi. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada private venture capital company, yaitu perusahaan modal yang belum menjual sahamnya kepada bursa efek. Yang kedua, public venture capital company, yaitu perusahaan modal yang sudah menjual sahamnya pada bursa efek. Yang ketiga, bank affiliate capital company, yaitu perusahaan modal ventura syariah yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang memiliki misi khusus dalam hal modal ventura. Yang selanjutnya yaitu conglomerate venture capital company, yaitu perusahaan modal ventura yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah yang terdapat di negara industri dan kepemilikan suatu perusahaan modal ventura syariah. Selanjutnya yaitu penyertaan modal langsung. Penyertaan modal perusahaan ventura pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha atau PPU. Selanjutnya yaitu penyertaan modal secara tidak langsung, yaitu dengan cara membeli obligasi konversi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan bagi hasil instrumen pembiayaan ini dengan cara dilakukan dalam hal usaha yang dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung dan tidak dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang giliran saya untuk mempresentasikan bagian selanjutnya, yaitu manfaat pembiayaan. Yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Dengan masuknya modal ventura, maka hasil temuan akan terjamin kelancaran produknya. Karena dalam kenyataannya, seseorang yang menemukan suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan
sekaligus memasarkan produknya tersebut dengan berhasil. Atau dengan kata lain, ia belum tentu memiliki kemampuan sebagai seorang pengusaha. Pelaksanaan produksi dan pemasaran membutuhkan suatu keahlian, pengalaman, dan jaringan yang memadai sehingga akan menjamin kelancaran usaha. Pengusaha yang tidak memiliki kriteria tersebut sudah barang tentu akan menimbulkan risiko investasi yang pada gilirannya akan menghancurkan usahanya, yang sebenarnya memiliki prospek dan potensi besar untuk dikembangkan. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner usahanya, maka risiko usaha tersebut dapat dikurangi. 2. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Pada awalnya dilakukan produksi, biasanya jumlah produksi tidak akan efisien apabila pendistribusian ditangani sendiri karena volume produksi belum ekonomis untuk dilakukan distribusi sendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perusahaan modal ventura yang memiliki jaringan distribusi atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk memberi pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Kemudian yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Perusahaan baru sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan. Antara lain, karena perusahaan bersangkutan biasanya memiliki tim manajemen yang lemah, di samping struktur permodalan yang kuat. Alasan tersebut menyebabkan bank menjadi kurang berminat untuk memberi pinjaman kepada perusahaan baru. Selanjutnya, masuknya perusahaan modal ke ventura ke dalam perusahaan tersebut jelas akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditor pada perusahaan tersebut, di samping adanya perbaikan dalam struktur permodalan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan kredit bank, pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya rutin dalam bentuk bunga dan cicilan pokok yang tentunya akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Di samping itu, jangka waktu pembiayaan modal ventura relatif berjangka panjang sehingga perusahaan akan dapat menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi jangka panjang pula. Penambahan modal sendiri perusahaan yang bersumber dari penyertaan saham modal ventura akan semakin memperkecil debt equity ratio pengusaha, yang tentunya secara langsung akan mengurangi atau memperkecil beban biaya bunga. Kecilnya beban biaya bunga yang ditanggung tersebut jelas akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperbesar perolehan laba operasinya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, meningkatkan likuiditas. Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal seperti disebutkan di atas akan mengurangi beban biaya perusahaan. Di samping itu, likuiditas perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman seperti halnya dalam kredit bank sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, penyertaan modal ventura secara langsung memiliki dampak positif terhadap meningkatnya likuiditas perusahaan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.